Saya Olivia Marsha Dinananda. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang 25 teori komunikasi. Semoga video ini bermanfaat. Pertama adalah teori komunikasi Laswell. Pada tahun 1948, ia memaparkan salah satu ide sederhana yang sampai kini diterapkan sebagai model komunikasi. Modelnya yakni who say what, in which channel, to whom, with what effect. Dalam bahasa Indonesianya, siapa, berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dengan efek apa. Teori komunikasi yang kedua adalah teori behaviorisme. Teori ini mencakup semua perilaku atau tindakan balasan terhadap respon atau stimulus. Artinya, akan ada selalu kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Selanjutnya adalah teori kultivasi yang dibahas oleh George Gardner. Teori ini membahas tentang efek dari komunikasi massa. Teori ini berpendapat bahwa media massa bersifat kumulatif atau bersifat lebih mempengaruhi tataran budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori selanjutnya adalah teori inokulasi yang juga disebut sebagai teori suntikan yang diambil dari analogi ilmu medis. Teori ini dikemukakan oleh McGuire. Teori ini berpendapat bahwa lebih baik membekali seseorang dengan argumen sanggahan daripada tidak mampu melawan perspektif lawan. Ini adalah teori komunikasi humanisme. Teori ini lebih menekankan kepada suatu pengawasan antar peserta didik dan pengajar dengan harapan para peserta didik dapat atau mampu menyesuaikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh ahli bernama Shannon and Weaver pada tahun 1949. Teori ini adalah teori klasik yang menitik beratkan komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Apabila media yang digunakan mempunyai sinyal yang baik, maka komunikasi dapat berjalan dengan efektif, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah teori norma dan budaya. Teori ini beranjak pada media massa yang mampu mempengaruhi sesuatu dengan kuat. Hal tersebut juga mampu mempengaruhi tataran sosial dan budaya dalam masyarakat. Lebih daripada itu, teori ini beranggapan bahwa media massa juga mampu membuat norma berkembang menjadi baru atau bahkan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Teori selanjutnya adalah teori ketergantungan yang dikemukakan oleh Sandra Ball-Rogers dan Malvin de Fluer pada tahun 1976. Teori ini menitik beratkan kepada kondisi struktural di dalam masyarakat. Fokus ini cenderung kepada bagaimana media massa dapat mempengaruhi masyarakat. Teori ini dapat disematkan dalam kehidupan masyarakat yang modern karena masyarakat modern lebih cenderung menganggap media massa sebagai suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan tertentu dalam proses bermasyarakat itu sendiri. Teori yang selanjutnya adalah teori sibernetik. Teori ini dikemukakan oleh salah satu tokoh bernama Wiener pada tahun 1945. Teori ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungannya dan antar sistem itu sendiri. Teori selanjutnya adalah teori spiral of silence. Teori ini berkaitan tentang bagaimana pendapat umum di dalam masyarakat terbentuk. Teori ini menekankan kepada bagaimana proses dalam mempengaruhi itu sendiri, di mana proses ini dipengaruhi oleh media massa, media antar pribadi, persepsi antar individu, serta hubungannya terdapat pada pandangan dengan orang lain. Selanjutnya adalah teori standpoint atau teori sikap yang dikemukakan oleh Harding dan Ward. Dua teoritikus ini berkata bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui keadaan dunia adalah menilai sikap dari wanita atau cara sudut pandang. Teori selanjutnya adalah teori kognitivisme atau teori yang lebih mengedepankan proses belajar dibanding hasil belajar itu sendiri. Teori ini beranggapan
belajar tidak hanya melibatkan proses stimulus atau respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks, di mana proses belajar ini melibatkan 4 aspek, yaitu akomodasi, asimilasi, disekwilibrasi, dan ekuilibrasi. Selanjutnya adalah teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengungkapkan bahwa dalam perilaku manusia dalam konteks interaksi terdapat suatu proses timbal balik yang saling berkesinambungan. Teori selanjutnya adalah teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Rogers pada tahun 1961. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok masyarakat di dalam suatu sistem sosial. Selanjutnya adalah teori dependensi efek komunikasi media massa yang dikemukakan oleh Little John. Teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu akan selalu berkembang apabila tingkat informasional yang tidak dapat terpenuhi dapat langsung tercapai dari informasi yang dikembangkan oleh media massa. Selanjutnya adalah teori analisis interaksional yang dikemukakan oleh Eric Berne pada tahun 1960. Teori ini menekankan pada analisis transaksional yang merupakan pendekatan psikoterapi terhadap hubungan interaksional. Interaksional sendiri adalah proses berkomunikasi antar individu. Adalah teori konstruktivisme. Teori ini dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky, dan mereka beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangannya sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mempelajari bahasa pertama dan bahasa kedua. Teori ini juga didefinisikan sebagai teori pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu pencarian makna dari apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Teori selanjutnya adalah teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan turunan dari uses and gratification yang merupakan teori komunikasi massa. Teori ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh media terhadap massa dinilai dari penggunaannya. Teori nativisme. Teori ini dikemukakan oleh dua tokoh, yaitu Chomsky dan Hadley pada tahun 1993. Teori ini beranggapan bahwa manusia merupakan satu-satunya ciptaan Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Teori selanjutnya adalah teori struktural fungsional. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap bahwa masyarakat saling bergantungan karena konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan dalam sosial. Teori selanjutnya adalah teori analisis transaksional yang dikemukakan oleh Eric Berne pada tahun 1960. Teori ini menekankan kepada proses interaksional dalam individu. Teori selanjutnya adalah teori komunikasi dua tahap. Teori ini dikemukakan oleh Paul L. dan teori tikus lainnya yang diterapkan pada kampanye tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus memberikan hasil atau efek terhadap komunikasi massa. Adalah teori uses and gratification yang dikembangkan oleh Blumer and Klutz. Mereka berpendapat bahwa media memiliki peran aktif terhadap media yang digunakannya, sehingga para pengguna media merupakan pihak utama dalam proses berkomunikasi itu sendiri. Terakhir adalah teori classical conditioning. Teori ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov, yang ia berpendapat bahwa belajar merupakan proses perubahan yang terjadi akibat syarat-syarat. Syarat-syarat ini kemudian menimbulkan suatu respon atau stimulus. Sekian video hari ini, semoga dari 20